Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafan Farista Zalfa dengan NPM 254111155, mahasiswa S1 Manajemen. Pada hari ini, kita bakalan membahas sesuatu yang semua orang pengen, tapi nggak semua orang paham aturannya. Apa itu? Yaitu nikah. Bukan cuma soal cinta, tapi ada hukum, aturan, dan tanggung jawab besar di dalamnya. Nah, di Vicky Munakahat ini, kita bakalan bahas dari awal sampai akhir, termasuk kalau rumah tangganya nggak berjalan dengan mulus. Slide kedua yaitu arti dan hukum nikah. Nikah dalam Islam itu bukan cuma akad formal, tapi perjanjian serius antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bareng dengan cara diridhoi Allah. Makanya, hubungan yang tadinya haram jadi halal lewat akad ini. Fleksibel, bisa sunnah, wajib, makruh, bahkan haram tergantung kondisi orangnya. Jadi Islam itu realistis, nggak maksa semua orang di posisi yang sama. Selanjutnya adalah hukum nikah atau detailnya. Kalau seseorang mampu dan ingin nikah, hukumnya itu sunnah. Tapi kalau dia mampu dan takut jatuh ke zina, itu bisa jadi wajib. Nah, sebaliknya, kalau belum mampu nafkah tapi maksa nikah, itu malah makruh. Dan kalau niatnya buat nyakitin pasangannya, jelas haram. Poin pentingnya, niat ditambah kemampuan itu sama dengan penentu hukum. Pertanyaannya, kenapa harus nikah? Seperti pada Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21, di ayat ini Allah ngejelasin tujuan utama menikah. Yang pertama itu ada ketenangan, kedua ada cinta, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Bukan cuman status, tetapi bukan cuman biar kelihatan laku aja, tapi biar hidup lebih tertata dan juga tenang. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu ada banyak. Yang pertama, dapat cinta yang benar. Yang kedua, hidup lebih stabil. Ketiga, menyalurkan kebutuhan biologis secara halal. Keempat, punya keturunan yang sah dan jelas nasabnya. Jadi nikah itu bukan akhir cerita, tapi awal tanggung jawab yang baru. Selanjutnya adalah rukun nikah. Nikah itu sah atau enggaknya bukan dari rame atau mahalnya acara, tapi dari rukunnya. Harus ada calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Kalau salah satunya nggak ada, ya nikahnya batal, meskipun acaranya mewah. Selanjutnya wali nikah. Wali itu bukan formalitas, ada urutannya, mulai dari ayah kandung sampai ke wali hakim. Kalau semua wali nasib nggak ada atau berhalangan, barulah wali hakim yang ambil alih. Ini penting, karena banyak yang nikah bermasalah gara-gara walinya nggak sah. Selanjutnya adalah syarat wali dan juga saksi. Wali dan saksi harus Islam, laki-laki, balik, dan berakal sehat. Jadi nggak bisa sembarangan nunjuk orang cuman biar lengkap aja. Selanjutnya di sini ada ijab kabul. Ijab itu ucapan wali. Kabul itu jawaban mempelai laki-lakinya. Harus satu majelis, jelas, nggak pakai syarat aneh-aneh dan langsung. Disinilah akad nikah itu terjadi secara sah. Selanjutnya adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Islam itu ngatur ini dengan detail supaya nggak ngerusak secara nasab, dan juga moral. Ada yang haram karena keturunan, seusuan, dan hubungan perkawinan. Ini bukan aturan yang ribet, tapi bentuk perlindungan. Selanjutnya adalah kewajiban suami. Suami itu pemimpin, bukan penguasa. Tugasnya nafkah, perlindungan, kasih sayang, dan membimbing keluarga ke arah yang benar. Jadi, kalau cuma mau dia taati tapi nggak mau tanggung jawab, itu bukan pemimpin. Selanjutnya adalah kewajiban istri. Kewajiban istri itu punya kewajiban taat selama nggak melanggar syariat, dan juga menjaga kehormatan rumah tangga dan juga anak-anaknya. Selanjutnya adalah hikmah menikah. Nikah itu bikin hidup kita lebih tertata, menenangkan batin, menjauhkan dari maksiat, dan memperluas silaturahmi. Bukan berarti nikah itu selalu mudah, tapi ada nilai besar di dalamnya. Talak atau perceraian. Perceraian itu dibolehkan, tetapi dibenci.
Yang artinya Islam nggak menutup mata kalau rumah tangga nggak bisa diselamatkan, tetapi tetap menganggap itu jalan terakhir. Selanjutnya adalah macam-macam talak. Ada talak raj'i yang masih bisa rujuk, dan ada talak bain yang udah nggak bisa balik. Makanya talak itu nggak boleh diucap sembarangan. Selanjutnya ada lafaz talak. Ada talak yang jelas, ada juga yang sindiran. Yang bahaya itu talak sarih, mau niat atau enggak, tapi tetap jatuh. Ini alasan kenapa emosi dalam rumah tangga itu mahal harganya. Selanjutnya ada illa, li'an, zihar, khulu, fasakh. Islam bahkan ngatur kondisi ekstrim dalam rumah tangga, dari sumpah suami, tuduhan zina, sampai cerai gugat. Artinya, syariat itu lengkap, bukan cuma soal nikah, tapi juga kalau harus berpisah. Selanjutnya ada hadhana atau hak asuh anak. Kalau ada anak yang dipikirkan bukan ego orang tua, tapi masa depan anak. Biasanya anak diasuh ibu dan biaya tetap ditanggung jawab ayah. Selanjutnya ada idah. Idah itu masa tunggu setelah cerai atau ditinggal mati. Tujuannya bukan nyiksa perempuan, tapi mematikan kejelasan dan memberi waktu untuk berpikir. Selanjutnya ada rujuk. Rujuk itu kesempatan kedua. Boleh, tapi tergantung dampaknya. Kalau malah nyakitin lagi, rujuk juga bisa jadi haram. Jadi, fikih munakahat ngajarin kita satu hal penting. Nikah itu ibadah, tanggung jawab itu wajib. Bukan cuma soal siap cinta, tapi juga siap komitmen. Saya Rafan Farista Zalfa, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.